Perkenalkan, nama saya Aprilia Kapitan. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu oktav. GNU Octave adalah suatu perangkat lunak gratis atau freeware dan bahasa tingkat tinggi untuk komputasi, numerik, dan visualisasi data. Octave dirancang sebagai tiruan dari MATLAB. Sumber informasi lebih detail mengenai Octave dapat dilihat pada website resmi Octave, yaitu www.octave.org. Pada awalnya, Octave dikembangkan oleh John Wheaton dari Universitas Texas pada tahun 1992, dan sekarang pengembangan dan penelitian Octave dilakukan oleh beberapa orang volunteer dari berbagai penjuru dunia. Octave dapat juga diakses secara online melalui alamat www.octave-dataronline.net. Sekarang kita akan lihat tampilan Octave online. Namun sebelum masuk pada tampilan awalnya, kita akan buka websitenya pada Google. Dengan cari octave-dataronline.net. Dan akan muncul tampilan awalnya. Ada beberapa tips awal yang akan dilakukan pada tampilan Octave. Pada kotak yang di bawah ini, untuk kita output data atau melakukan perhitungan operasi pada Octave. Dan akan muncul pada layar yang sebelah kiri. Itu adalah kolom untuk tempat variabel, di mana setelah kita memasukkan input data pada kolom yang di bawah akan muncul variabel di situ, seperti contohnya X sama dengan 5. Di situ akan muncul variabel X karena variabel X yang kita masukkan pada input data. Dan pada sisi sebelah kanan terdapat menu yang jika kita ingin masuk untuk script, kita harus login ke salah satu akun yang kita miliki. Perkenalkan, nama saya Sasnia Febriani Ajib. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi hitung dasar pada Octave Online. Operasi dasar pada Octave Online menggunakan operasi yang lazim dan biasa digunakan oleh software atau program lainnya, yaitu pada contoh, di sini ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan akar pangkat 2. Lambang yang dapat diinput seperti pada kolom. Sebagai contohnya, saya langsung berpindah ke Octave Online menggunakan aplikasi Chrome. Ya, contohnya pada operasi penjumlahan, di sini saya menggunakan 4 ditambah 3. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menggunakan spasi dalam penulisan elemennya, supaya tidak error. Kemudian langsung di-enter saja, maka hasilnya akan muncul 7 secara otomatis. Kemudian selain angka, kita juga bisa menggunakan variabel. Contohnya, saya menggunakan variabel X sama dengan 4. Dan Y sama dengan 3. Di sini nilai X dan Y langsung di-input di dalam di sini, teman-teman, di sebelah kiri sini. Maka ketika dipanggil untuk melakukan operasi penjumlahan, tinggal ditulis saja X ditambah Y, dan langsung di-enter, maka hasilnya akan langsung otomatis keluar, sama dengan 7. Kemudian untuk operasi pengurangan, di sini saya menggunakan contoh
5 dikurang 4. Langsung di enter saja. Maka hasilnya 1. Kemudian operasi berikutnya yaitu perkalian. Saya menggunakan 5 dikali 2. Di sini menggunakan lambang yang tadi pada kolom. Ya, hasilnya 10. Kemudian operasi berikutnya adalah pembagian. Di sini saya menggunakan 6 dibagi dengan 3. Jadi, kita menggunakan lambang-lambang yang pada kolom saja, teman-teman. Di sini bisa menggunakan garis miring. Ya. Kemudian, operasi perpangkatan. Bisa menggunakan, contohnya, 2 dipangkatkan 4. 16. Kemudian operasi yang terakhir adalah akar pangkat 2, yaitu SQRT. Dalam kurung, jangan lupa menggunakan kurung untuk akarnya, nilai akarnya yaitu, saya menggunakan 5, akar 5. Ya, hasilnya 2,2361. Ya teman-teman, saya Kiki Garjalaya akan menjelaskan tentang matriks dan vektor pada oktav. Pada oktav, kita dapat mengerjakan soal-soal yang berbentuk matriks dan juga vektor. Untuk menginput matriks atau vektor tersebut, input yang dapat dimasukkan yaitu dengan menggunakan tanda kurung siku. Contoh yang akan kita praktekkan yaitu vektor X dengan skalar 1, 2, dan 3, dan vektor Y 4, 3, dan 2. Berikut adalah tampilan awal vektor pada oktav. Yaitu contoh yang berikut, contoh matriks dengan matriks A 1, 2, 3, 4, dan matriks B 4, 3, 2, 1. Berikutnya juga adalah tampilan dari matriks tersebut pada oktav. Adapun beberapa sintaks khusus untuk matriks khusus, yaitu matriks 0 inputnya zeros buka kurung I, J tutup kurung. Matriks identitas I buka kurung I, J tutup kurung. Matriks satuan inputnya ones buka kurung I, J tutup kurung. Matriks diagonal diak buka kurung vektor, di mana vektor ini dapat kita masukkan dengan vektor yang telah kita definisikan sebelumnya. Berikutnya matriks random atau matriks dengan skalar berupa sebarang bilangan. Inputnya ren buka kurung I, J tutup kurung. Di mana dengan I merupakan banyak baris dan J merupakan banyak kolom. Sekarang kita akan langsung mempraktekkan beberapa vektor dan matriks-matriks tersebut pada oktav online. Yang pertama, vektor X. Dengan kita menginput X sama dengan kurung siku 1, 2, 3 tutup kurung yang berupa sebuah vektor baris. Selanjutnya untuk vektor Y dapat kita input Y sama dengan buka kurung siku 4 titik koma 3 titik koma 2 tutup kurung yang berupa sebuah vektor kolom. Selanjutnya untuk matriks A besar sama dengan buka kurung siku 1, 2, titik koma 3, 4
tutup kurung siku, enter, yang berupa sebuah matriks berukuran 2 kali 2. Berikutnya matriks B dapat teman-teman tulis seperti buka kurung 4, 3, shift enter, 2, 1. Tutup kurung siku yang juga berupa matriks berukuran 2 kali 2. Selanjutnya kita akan mempraktekkan beberapa sintaks khusus dari matriks-matriks khusus. Yang pertama matriks 0 dengan kita menginput zeros buka kurung. I-nya saya ambil 2 dan J juga 2. Tutup kurung yang berupa sebuah matriks 0 yang berukuran 2 kali 2. Selanjutnya matriks identitas dengan menginput I-nya 3, J-nya juga 3, tutup kurung, berupa matriks identitas dengan yang berukuran 3 kali 3. Selanjutnya matriks satuan dengan inputnya ones, I-nya 2, J-nya 3. Tutup kurung yang berupa matriks satuan dengan yang berukuran 2 kali 2. Selanjutnya matriks diagonal, yaitu inputnya diag, vektor. Di sini saya menggunakan vektor Y. Tutup kurung. Yang hasil yang dimunculkan yaitu matriks diagonal berukuran 3,3 dengan diagonal utamanya 4, 3, dan 2. Selanjutnya matriks random dengan menginput ren, I-nya 3 dan J-nya 2. Berupa sebuah matriks random yang berukuran 3 kali 2. Perkenalkan, nama saya Frelis Risamina. Saya akan menjelaskan tentang operasi dasar pada matriks dan vektor. Operasi pada matriks dan vektor pada Octave Online sama seperti operasi pada umumnya dengan memperhatikan aturan-aturan pada operasinya, seperti orde atau ukuran matriks atau vektor yang ingin dioperasikan agar tidak terjadi error. Contohnya, vektor X 1, 2, 3 dan vektor Y 6, 5, 4. Maka hasil penjumlahan kedua vektor yaitu 7, 7, 7. Untuk selanjutnya dapat kita coba langsung pada Octave Online. Seperti pada contoh yang tadi, perlu diingat bahwa untuk mendefinisikan sebuah vektor, kita harus menggunakan huruf kecil. Sesuai dengan contoh yang ada pada slide, misalkan vektor X sama dengan 1, 2, 3, dan vektor Y sama dengan 6, 5, 4. Maka hasil penjumlahan dari kedua vektor X tambah Y adalah 777, sesuai dengan hasil pada materi di slide PowerPoint. Perlu diingat juga bahwa untuk penginputan harus sesuai dengan yang didefinisikan. Dapat kita lihat pada contoh misalkan kita menggunakan variabel X huruf besar dijumlahkan dengan variabel Y, hasilnya akan error karena variabel X dengan menggunakan huruf besar tidak terdefinisi. Sebaliknya, jika kita menggunakan variabel Y huruf besar, maka hasilnya juga akan error karena variabel Y dengan menggunakan huruf besar tidak terdefinisi. Dan juga ketika kita menggunakan penjumlahan kedua vektor dengan menambahkan tanda sama dengan, maka hasilnya juga akan error karena tanda sama dengan digunakan
untuk mendefinisikan sesuatu, bukan untuk menampilkan hasil perhitungan. Selanjutnya kita akan latihan dengan operasi dasar, yaitu operasi dasar pengurangan. Kita menggunakan definisi variabel X dan Y tetap, namun dengan menggunakan operasi pengurangan. Maka hasilnya yaitu X kurang Y adalah vektor minus 5, minus 3, minus 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang operasi dasar pada matriks. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 operasi dasar pada matriks. Yang pertama, operasi penjumlahan, operasi pengurangan, dan operasi perkalian. Yang harus diingat bahwa untuk memasukkan atau untuk mendefinisikan variabel sebuah matriks, maka kita harus menggunakan huruf besar. Seperti yang tadi telah dijelaskan pada materi vektor pada awalnya, bahwa untuk penginputan harus sesuai dengan yang didefinisikan, maka hal tersebut juga berlaku pada penginputan variabel untuk matriks. Jadi ketika kita telah misalkan sebuah matriks A dengan menggunakan huruf besar, maka untuk memperoleh hasil operasinya juga kita harus memasukkan input dengan menggunakan variabel huruf besar. Contohnya, matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan matriks B 0, min 1, min 5, 9, min 2, 1. Yang harus diingat bahwa untuk operasi penjumlahan dan pengurangan akan berhasil jika orde pada kedua matriks sama. Dan sebaliknya, jika orde pada kedua matriks berbeda, maka hasil operasi penjumlahan dan pengurangannya akan gagal. Kita misalkan operasi penjumlahan A tambah B adalah matriks 1, 1, minus 2, 13, 3, 7. Dan hasil pengurangan dari matriks A kurang matriks B adalah 1, 3, 8, minus 5, 7, dan 5. Selanjutnya untuk operasi perkalian akan berhasil jika kolom matriks pertama harus sama dengan baris pada matriks kedua. Kita misalkan matriks C 1, 0, minus 5, 6, 3, minus 1. Dan matriks D 3, 4, 0, minus 8, 7, 1. Sesuai dengan syarat tadi bahwa kolom matriks pertama, kita misalkan matriks C, yaitu kolomnya 3 dengan harus sama dengan matriks D yang memiliki baris 3, sehingga hasil perkalian kedua matriks yaitu
minus 32, minus 1, 11, minus 1. Perkenalkan, nama saya David Was. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang visualisasi data menggunakan Octave Online. Octave dapat digunakan untuk melakukan visualisasi data baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Untuk membuat grafik 2 dimensi, kita dapat menggunakan perintah plot. Kemudian untuk grafik 3 dimensi, kita dapat menggunakan perintah surf dan mesh. Nah, untuk contohnya, kita akan langsung praktek di Octave Online. Nah, kita akan mulai dengan contoh plot. Nah, karena plot ini 2 dimensi, berarti kita harus definisikan X dan Y-nya. Di sini X didefinisikan, X sama dengan line space negatif 1, 1, 61. Jadi negatif 1,1 ini nanti jaraknya X itu dari negatif 1 sampai 1. Lalu titik koma ini agar outputnya itu tidak keluar, tapi variabelnya akan tersimpan. Nah, di sini variabelnya sudah tersimpan. Sekarang juga kita akan definisikan Y-nya. Di sini saya akan mendefinisikan 3Y dari Y1 sampai Y3. Y1 itu didefinisikan Y1 sama dengan X kuadrat. Jadi kita akan bikin Y1 itu sama dengan X kuadrat. X dikuadratkan, titik koma, lalu Y2 itu sama dengan 1 dikurangi Y1. Dan Y3 itu sama dengan 2 dikali dengan Y1. Titik koma juga. Nah, di sini Y1, Y2, Y3-nya sudah tersimpan. Jadi nanti kita tinggal panggil saja. Nah, kemudian sekarang kita akan plot. Jadi masukkan perintah plot. Sini X, lalu kita masukkan Y1, Y2, Y3-nya dalam bentuk vektor. Y1, Y2, Y3. Enter. Maka gambarnya akan muncul seperti ini. Kita juga dapat memberikan judul dengan cara masukkan perintah title dalam kurung tanda petik. Judulnya di sini saya berikan contoh fungsi plot, contoh fungsi plot, petik juga. Nah, judulnya sudah jadi. Jadi ini contoh dari plot. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh dari surf. Nah, karena surf ini 3 dimensi, berarti kita harus mendefinisikan nilai X dan Y-nya dulu. Nah, di sini nilai X dan Y-nya itu didefinisikan dalam vektor. Jadi X, Y itu didefinisikan dalam vektor, sama dengan mesh grid. Mesh grid. Di sini saya akan ambil dari negatif 8. Ini 0,5. Jadi nanti nilainya itu dari negatif 8 sampai 8. Nah, sekarang X dan Y-nya sudah tersimpan. Lalu selanjutnya kita akan definisikan R dan Z. Nah, di sini R ini kita definisikan sebagai akar pangkat 2 dari akar pangkat 2 itu square root SQRT, akar pangkat 2 dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat.
Nah, di sini kita juga harus tambah dengan apps. Nah, sekarang kita akan definisikan set. Jadi set ini nanti dalam set ini fungsi dalam X dan Y. Jadi di sini didefinisikan set itu sama dengan sin R dibagi dengan R. Nah, sekarang karena X, Y, dan Z-nya sudah ada, kita tinggal gunakan perintah serve. Jadi, serve X, Y, Z. Nah, maka akan muncul gambar seperti ini. Nah, ini grafik 3 dimensi dari fungsi-fungsi yang tadi telah kita masukkan. Nah, sekarang kita akan tetap di grafik 3 dimensi, tapi dengan menggunakan perintah mesh. Sama seperti serve, kita pertama-tama harus definisikan dulu X dan Y-nya. Di sini kita definisikan X dan Y tetap dalam bentuk vektor. X, Y sama dengan, nanti definisi X dan Y ini akan menggantikan X dan Y yang sudah ada. Jadi, seperti X dan Y yang baru akan menggantikan X dan Y yang lama yang telah tersimpan. Jadi, di sini kita definisikan X dan Y itu sama dengan mesh grid. Dari sini kita ambil 0 sampai 5 saja. Jadi sampai itu pakai titik ganda saja, 0. Nah, titik koma. Nah, X dan Y-nya sudah berubah. Jadi mesh grid dari 0 sampai 5. Lalu kita definisikan set itu sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat. X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, sekarang X dan Y dan Z-nya sudah ada, tinggal kita pakai mesh. Mesh dalam kurung X, Y, Z. Nah, beginilah gambarnya. Kita juga bisa memberikan label atau memberikan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z dengan cara kita tulis X label, yaitu untuk memberikan label pada sumbu X. Kita namakan juga X tetap, X label, Y label, kita beri nama Y, Z label, kita beri nama Z. Z label, Z. Nah, jadi di sini X-nya yang ini, Y-nya yang ini, dan yang ini adalah Z. Nah, sekian presentasi dari kami mengenai pengenalan akan Octave Online.